Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh pendengar acara ini. Salam olahraga. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang atlet sepak bola yang tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dalam permainan sepak bola. Di sini saya sudah hadir bersama narasumber kita, yaitu bisa diperkenalkan, Bang? Perkenalkan, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Joshua Mangaratua. Apalagi saja. Pekerjaan seperti itu, Bang. Orang biasa manggil aku Jo. Pekerjaan sekarang aku staf di Bank Mandiri. Aku angkatan 2016. Sekarang sudah tamat di tahun 2020 dan mulai karir jadi staf di salah satu bank Mandiri di Kota Padang. Oke. Apa nih pertandingan terakhir yang Abang ikuti dalam permainan sepak bola, Bang? Bisa dijelaskan sedikit? Terakhir tadi kami main sama teman-teman yang lain ya untuk ngisi Ramadan supaya tetap fit ya. Biasanya kami juga ada pertandingan trofeo, ada pertandingan friendly match sama orang-orang luar kota. Biasanya itu kalau pertandingan terakhir tuh tadi baru kami main sore itu trofeo, ada 3 tim untuk ngisi supaya fit aja di Ramadan. Oh, keren Bang. Oke, seberapa penting sepak bola untuk Abang? Menurut Abang? Kalau bicara sepak bola sih buat sebagian orang tuh sangat penting ya, terutama bagi saya, apalagi di masa-masa sekarang udah masa-masa kerja ya. Sepak bola sebagian orang tuh nganggapnya pekerjaan, tapi buat saya pribadi sepak bola itu hobi ya, hobi yang harus saya salurkan, karena kepentingannya ketika saya bermain sepak bola, saya merasa ada have fun gitu, ada rasa enjoy, dan segala penat apapun itu masalah, apapun itu akan terselesaikan di sebuah lapangan. Dan setelah bermain ya, saya sudah merasa enjoy, saya sudah happy lah, have fun lah, saya juga bisa jumpa sama teman-teman. Ya begitu penting lah sepak bola bagi kehidupan saya. Oke Bang. Selanjutnya, yang bagaimana awalnya Abang menyukai permainan sepak bola ini, Bang? Kalau diceritain sih panjang ya. Kenapa saya bilang panjang? Dulu saya SD itu sama sekali tidak tertarik sepak bola. Dari SD saya tidak tertarik sepak bola. Bahkan jika ada pertandingan sepak bola di olahraga dulu ya pasti ada ya olahraga sepak bola. Itu saya pasti ngindar, saya pasti lari, saya pulang, saya ngumpet dan segala macam. Tapi akhirnya di SMP, awalnya tuh SMP tuh kebetulan aku dapat lokal unggul 1. Kebetulan cuma laki-lakinya tuh ada 6. Laki-lakinya 6, terus ada pertandingan futsal lah, kan hampir mirip sama sepak bola ya. Awalnya tuh futsal, jadi saya memang harus bermain, memang diharuskan bermain. Kebetulan setelah saya diharuskan bermain, saya nggak tahu posisi, tapi saya disuruh di depan dan saya waktu itu kebetulan cetak gol, ada hat-trick. Di situ awal mulanya saya suka sepak bola. Habis itu saya dari futsal saya bermain sepak bola, LPI, Liga Pelajar Indonesia, saya terpakai. Saya rutin jogging, saya rutin untuk jaga saya, berarti setelah itulah saya mulai suka sepak bola. Awalnya sih saya ngejauhi sepak bola, tapi akhirnya sekarang saya sudah adalah motivasi. Saya pernah dianggap sebagai orang lembek, bencong segala macam, tapi akhirnya saya membuktikan bahwa sebenarnya ada proses untuk saya suka sepak bola. Siap Bang. Oke Bang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bang. Tetapi terkadang mengapa kita menjadi sangat emosional karena permainan sepak bola, Bang? Kan di setiap permainan sepak bola kan biasa sering kita lihat berantem gitu. Itu gimana ya, Bang? Ya, kalau di versi saya sih ya setiap manusia punya punya tingkat emosional masing-masing ya. Terkadang ada yang bisa kontrol emosi, kadang ada yang nggak bisa kontrol emosi, dan yang kita lihat di kasat mata kita bahwa terkadang manusia sabar pun bisa emosional gitu. Ya, kenapa bisa emosional? Satu, mungkin pengaruhnya karena adanya permainan yang berbahaya dari lawan, yang misalkan ada sliding tackle ataupun dorongan ataupun ucapan. Ya, nggak kita bisa, nggak semua kita bisa nahan emosional kita. Ketika ada yang punya emosional tinggi dipancing semacam itu, ya terjadi keributan. Setelah terjadi keributan, nanti pasti ada tim dari teman-teman yang lain juga bakal rusuh. Saya bilang bahwa sebenarnya itu biasa, tapi intinya adalah ketika kita selesai setelah kita selesai bertengkar dengan orang lain, habis itu didamain oleh wasit atau teman kita, percaya atau tidaknya bahwa setelah itu
kita bakal bisa menjadi teman baik. Ya masalah di lapangan gitu. Tapi kenapa bisa jadi emosional, yaitu ada 3 faktor. Satu itu faktornya adalah adanya kesalahan dari pemain lawan ya, misalkan kayak ada sliding tackle ataupun dari ucapan ataupun dari tindakan dari yang dilakukan oleh lawan. Oke bang. Jadi nggak semua dianggap emosional gitu ya bang, nggak usah dibawa ke hati gitu ya bang. Nah, Oke bang. Nah di sini permainan, apakah abang mempunyai pemain sepak bola favorit atau tim favorit bang? Contohnya di liga gini kan tim favorit abang. Kalau aku dulu sih dari dulu ya, kenapa aku dulu awalnya tuh suka pemain, bukan tim. Jadi aku suka satu pemain yang jadi panutan aku lah dalam pemain sepak bola, itu Robin van Persie ya. Robin van Persie. Jadi dulu aku suka Arsenal, habis itu Robin van Persie pindah ke Manchester United, aku suka Manchester United. Dan akhirnya aku di tahun-tahun 2 tahun 3 tahun terakhir ini aku nggak suka klub. Kenapa aku nggak suka klub? Karena klub sekarang itu modalnya uang. Ya uang, dana. Jika ia punya banyak uang, dia bisa beli pemain top, bukan lahir di tim itu, bukan besar di tim itu. Jadi untuk tahun ini, mungkin untuk beberapa tahun belakangan juga saya nggak suka, nggak ada tim favorit. Saya lebih suka dulu ya, saya suka pemain seperti Robin van Persie. Saya suka Arsenal karena Arsenal itu juga dulu punya tim-tim yang kuat ya, ada Henry dan semacam. Tapi akhirnya saya ibaratnya saya perhatikan di 2-3 tahun terakhir ini, sepertinya tim-tim itu nggak butuh sejarah. Dia sekarang itu butuh dana. Jika punya dana yang cukup, dia bisa beli pemain siapapun. Misalnya nih, ada klub Newcastle United, dia bisa besok bisa beli Ronaldo, bisa saja besok beli Messi dan punya prestasi selanjutnya. Karena memang kita ketahui bahwa isu sekarang bahwa Newcastle United dibeli oleh tim orang-orang tajir dari Arab Saudi ya. Ya bisa jadi seperti itu. Makanya saya nggak terlalu suka sekarang untuk sebuah tim karena historinya kurang, sejarahnya kurang. Karena sekarang itu yang dibutuhkan adalah dana, bukan histori timnya. Tapi kalau dibilang ada tim favorit saya, ya untuk sekarang mungkin saya lebih suka di Manchester United. Oh iya. Karena terakhir pemain favorit saya di sana ya. Kalau nggak salah sekarang dia di Fenerbahce kalau salah. Tapi sudah pensiun sih. Udah ngambil kelas pelatihan dia. Robin van Persie. Kelas pelatih. Oke bang. Setuju nggak? Kalau menurut aku setuju nggak seperti itu? Setuju bang. Sama itu bang. Setuju kan? Karena nggak ada histori ya, nggak ada sejarah lagi. Dulu kan kita tuh AC Milan punya sejarah, Manchester United punya sejarah, Barcelona Madrid punya sejarah. Tapi sekarang kan tim-tim lain pun bisa jadi tim-tim kuat karena bisa beli pemain. Iya bang. Kalau cukup dananya. Jadi nggak ada lagi tim favorit untuk saya gitu, untuk aku ke depan gitu. Tapi kalau aku suka pemain, mungkin ya ini aku suka pemain ini. Dia gabung di klub ini ya, aku bakal suka klub itu. Benar bang. Oke bang, kita lanjut ya bang. Ya, oke. Apa masalah yang pernah abang alami semenjak bermain sepak bola bang? Masalah. Dulu aku pernah patah tangan ya. Di sepak bola aku pernah patah tangan, baru cedera engkel, baru cedera lutut. Itulah masalah-masalah yang bakal aku hadapi juga ke depannya. Karena kalaupun aku bermain jika sedikit saja salah jatuh, salah tumpuan, engkelku bisa bermasalah 2-3 hari. Atau misalkan kayak aku lebih waspada tangan ya, tanganku udah pernah patah. Jadi udah apa istilahnya tuh, aku udah jaga-jaga main lah. Ya sekedar main, sekedar hobi aja gitu. Jadi itu sih masalah-masalah yang aku hadapi sekarang di sepak bola. Kalau patah tangan itu di usia berapa itu bang? Apa? Yang kejadian patah tangan itu di usia berapa bang? Di usia kelas 3 SMP. 3 SMP. Oh. Masuk liga-liga pelajar Indonesia kan dulu. Ya itu jadi nggak membuat abang jadi trauma bermain sepak bola bang? Ya awalnya trauma lah ya, pastilah trauma. Baru dilarang orang tua main lagi ya. Iya. Orang tua udah ngelarang, tapi ya kau tau lah kalau misalkan kita udah hobi, ya kelas 2 SMA udah 1 tahun, hampir 2 tahun aku nggak main lagi ya. Di kelas 2 SMA aku coba main rupanya udah oke sampai sekarang. Jadi nggak trauma tuh, sempat trauma ya 2 tahun aku trauma, tapi akhirnya ya namanya hobi kan, nggak ada hobi lain gitu, ya udah
tetap aja gue lanjutin. Kecuali ya kalau misalkan aku kiper mungkin aku trauma ya, nggak mungkin lah kalau tanganku gini jadi kiper ya bunuh diri lah istilahnya. Tapi kalau misalkan untuk main sepak bola kan dasarnya kan sepak bola tuh cuma kaki tuh, tangan ya cuma untuk lari dan semacam tuh, untuk keseimbangan, balance. Tapi kalau misalkan suatu saat kakiku patah mungkin tuh traumanya berat. Cuman kalau untuk tangan sih rasaku nggak terlalu pengaruh kali untuk hobi sepak bola. Oke bang, itu bang. Kalau prestasi abang udah sampai di mana bang? Kalau prestasi sih dulu di SMP, SMA ikut liga pelajar ya, di fakultas juga dulu ikut ada di kami industri engineering sepak bola lah istilahnya, engineering sepak bola waktu itu di salah satu kampus di kampus waktu itu pernah juara 2, juara 1, juara. Kalau sepak bola ini lingkupannya emang sepak bola ya, beda sama futsal ya. Iya bang. Nah, di sepak bola ya aku pernah dulu tuh antar teknik, baru antar fakultas, antar jurusan. Di antar jurusan kami mungkin di 4 besar gagal di semifinal. Kalau di antar fakultas dulu final 2 kali berturut-turut ya, tapi nggak pernah juara 1 sih, cuman juara 2, mentok di juara 2 kalah di adu penalti. Oke bang. Dan prestasi terbaikku dulu tuh pernah sih, aku bukan sombong ya. Pernah skor kami itu lawan teknik sipil itu kalau salah 11-2 dan aku di situ 9 gol sih. Wow. Hebat bang. Oke bang, pertanyaan terakhir ya bang. Apa yang penting untuk sebuah kehidupan sepak bola yang baik menurut abang? Apa tadi? Apa yang penting untuk sebuah kehidupan sepak bola yang baik menurut abang? Di versi aku ya, kalau bicara kehidupan sepak bola, sebenarnya sepak bola ini ada 2 versi ya. Satu untuk versi orang pekerjaan ya, atau job pekerjaan lah, seperti pemain profesional. Tapi untuk sebagian orang sepak bola ini untuk sekedar hobi ya, hobi yang sebenarnya mengajarkan banyak apa ya, sportivitas, fair play. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kehidupan kita relasi nggak cuma dibangun oleh sebuah ketika kita bersosialisasi di kampus apa segala macam. Melalui hobi juga kita bisa bersosialisasi, contohnya adalah sepak bola. Jadi ketika aku bermain sepak bola di tahun ini, aku main sepak bola nih, aku bermain sepak bola di tahun ini, situ aku jadi kenal ini, aku jadi kenal itu. Jadi suatu saat ketika kami jumpa di sebuah lapangan, kami sudah saling kenal. Jadi menurut aku di versi aku sekarang, apalagi di kita ini juga mungkin sekedar hobi. Jadi sepak bola itu penting. Jadi sepak bola yang baik itu penting buat kehidupan kita, karena salah satunya adalah untuk menambah relasi. Dan ketika kita juga punya ada problem segala macam masalah, kita juga bisa gunakan sepak bola sebagai pelampiasan terbaik ya. Ya, kita pelampiasan terbaik sepak bola itu untuk bermain sepak bola, bukan pelampiasan dalam kata kutip negatif ya. Kita bermain habis itu kita sliding, kita enggak. Ya kita bisa plong gitu kalau kita bermain sepak bola dengan baik gitu. Jadi terlepaslah semua penat, terlepaslah semua problem di sepak bola. Karena sebagian orang kan cari tempat pengaduan ya, seperti saya. Kalau saya cari tempat pengaduan saya bukan tempat lain, yaitu di sepak bola. Seperti itu. Baik bang. Oke bang, terima kasih untuk semua jawabannya ya bang. Barangkali ada yang mau disampaikan sesuatu kepada pendengar yang juga menyukai sepak bola bang, silakan disampaikan bang. Misalkan ke adik-adik kita yang kalau untuk ngajari ya semua orang punya versi masing-masing dalam sepak bola ya. Tapi kalau untuk aku pesanku satu sih, ya sepak bola bukan dijadikan sebuah apa ya, adu kekuatan untuk jotos, adu kekuatan untuk fisik dan lain-lain, tidak. Karena menurut saya di versi saya adalah sepak bola ini salah satu teman yang harusnya kita jadikan teman ya, untuk kita ngadu, untuk kita semangat. Seperti saya ceritakan tadi ya, misalkan saya ada problem, ada masalah, saya bisa ngadu di sepak bola. Di masing-masing orang punya hobi masing-masing ya, tapi di versi aku punya hobi sepak bola. Dan ketika aku suntuk, ketika aku punya problem, ketika aku udah penat, aku bisa ngadu di sepak bola. Meskipun dalam sebuah pekerjaan, aku kan sekarang udah kerja nih, aku udah kerja, walaupun aku udah capek di kerjaan, pulang nih misalnya 4:30, terus ada trofeo 4:30, ya aku tetap kejarkan, karena rasa lelahku di kerjaan bakal terbayar semua di sepak bola. Jadi teman-teman yang suka sepak bola, ya kata dasarnya kita sepak bola itu yang paling penting itu dijunjung adalah sportivitas ya. Kita junjung sportivitas, fair play. Ya kalau misalkan teman kita ada yang jatuh, kita salam. Misalnya ada teman kita yang
kram misalkan di lapangan kita bantu, walaupun dia lawan walaupun dia kawan ya kita bantu. Baru nggak ada saling ngejek, kata-kata kasar dan lain-lain. Jadi intinya sepak bola ini coba kita jadikan sebuah teman baik untuk kita, teman untuk kita juga menambah sosialisasi terhadap teman yang lain gitu. Itu sih yang paling penting, bahwa sebenarnya tidak ada kata salah di dalam sebuah FIFA PSSI, bahwa sebenarnya sepak bola itu adalah yang paling tinggi adalah fair play. Yang memang fair play itu penting gitu. Dari itu sih. Oke Bang. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang untuk atas semua jawabannya, sudah mau memberikan waktunya. Begitu kira-kira cerita dari atlet sepak bola. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke.